HTML. HTML adalah standarnya pemrograman website. Saat ini, HTML sudah sampai versi 5, dan di sini kita akan belajar HTML versi 5. HTML tidaklah sulit, cukup mudah untuk dipelajari. Secara prinsip, HTML itu membentuk badan dari website. Jadi, semua website menggunakan HTML, meskipun di dalamnya nanti akan ada banyak bahasa pemrograman yang lain. Namun dengan HTML, kita sudah bisa membuat sebuah website. Meskipun tidak ada fitur-fitur website seperti yang ada di masa sekarang. Sedikit bicara sejarah, HTML diciptakan pada tahun 1989, dan banyak sekali dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. 91, 93, 95, 97, 99, dan pada tahun 2008 HTML5 pertama dikenalkan ke publik. Dan terus dikembangkan hingga terakhir versi 5.2 itu pada 2017. HTML biasanya menggunakan ekstensi .htm atau .html, jadi setiap bahasa yang kita tulis harus disimpan dengan .htm atau .html. Dengan begitu PC kita bisa dengan mudah menentukan bagaimana seharusnya pemrogram kita ditampilkan melalui browser seperti Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge. Kemudian apa yang harus kita siapkan sebelum memulai? Untuk pemrograman HTML kita mulai saja dengan software sederhana, seperti Notepad atau WordPad. Namun untuk mempermudah dan membantu fokus kalian, kita di sini akan gunakan software Notepad++ sebagai alat bantu menulis pemrograman HTML. Kalian bisa search di Google dan download Notepad++. Berikut sedikit contoh dokumen HTML. Kalian bisa lihat di sini, antara kode dan isinya dibedakan dengan warna. Jadi, sangat membantu kita dalam menulis pemrograman. Kalian bisa juga menggunakan software lain, dan yang gratis tentunya, seperti Atom.io. Namun Notepad++ juga sudah cukup untuk sekarang ini. Yang terpenting kalian terbantu di Notepad++ ini. Jika kalian salah tulis kode, atau kurang tanda bacanya, atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka akan langsung terlihat, karena warnanya akan berbeda. Selain itu, juga saat menulis kode kita akan terbantu dengan auto text yang muncul saat kita tulis. Dengan catatan kita save ekstensinya sesuai bahasa program yang kita gunakan. Atau jika kalian ingin memulai dari nol, kalian bisa sesuaikan bahasanya dulu di sini. Oke, mari kita masuk ke bahasa pemrograman HTML-nya. Untuk memulai, kita bahas aja ya satu persatu. Mulai dari contoh yang tadi misalnya. Kode dalam contoh tadi itu disebut tag dan yang ada garis miringnya ini end tag. Kemudian di dalam tag ini ada elemen-elemen yang memiliki fungsi masing-masing. Kalau menurut saya, yang ada dalam contoh ini adalah elemen terpenting yang harus dijelaskan sedikit detail. Maka kita mulai saja dari sini. Selebihnya nanti kita bahas di video selanjutnya. Yang pertama, terlebih dahulu kita bahas tentang struktur secara keseluruhan. Coba perhatikan tabel berikut dan bandingkan dengan kode kita tadi. Ini adalah susunan tag yang akan kita dapat nanti. Berikutnya kita bedah satu persatu elemen yang kita punya. Tag doctype HTML menunjukkan jenis bahasa program dalam file. Ini sangat membantu mempercepat sebuah browser untuk menampilkan pemrograman kita dengan benar. Karena pada umumnya, saat ini satu halaman web tidak dibuat dalam satu file. Tentu saja agar website kita tidak berat. Jadi agar lebih cepat prosesnya, setiap file diberi keterangan tipe bahasanya. Selain itu juga kalau dalam satu halaman web terdapat banyak bahasa, itu akan tampak sangat rumit. Baik bagi pengembang maupun mesin atau robot yang memprosesnya. Tag HTML, elemen awal bahasa program HTML agar dapat diproses oleh browser. Tanpa menggunakan elemen ini, bahasa yang kita tulis nanti hanya akan menjadi teks biasa. Bukan bahasa program, dan bahkan dalam beberapa hal tidak akan tampil di browser kalian. Kemudian di akhir harus ditutup dengan tag HTML. Tag head. Di dalamnya digunakan untuk menjelaskan informasi metadata.
Terdapat 3 jenis utama metadata. 1. Metadata deskriptif. Menggambarkan suatu sumber daya dalam maksud seperti penemuan dan identifikasi. Dia bisa meliputi elemen semisal judul, abstrak, pengarang, dan kata kunci. 2. Metadata structural. Menunjukkan bagaimana kumpulan objek disusun secara bersama-sama menjadi satu. Semisal, bagaimana halaman-halaman ditata untuk membentuk suatu bab. 3. Metadata administratif. Menyediakan informasi untuk membantu mengelola sumber daya. Semisal terkait kapan dan bagaimana suatu informasi diciptakan, tipe dokumen dan informasi teknis lainnya, serta siapa yang bisa mengaksesnya. Kita bahas nanti lebih mendetail tentang metadata ini. Head ini juga harus ditutup dengan entag head, sebagai petunjuk bagi robot bahwa ini adalah akhir dari informasi meta. Jika tidak, robot akan membaca semua halaman kalian adalah informasi meta, dan secara visual tidak akan tampil. Beberapa pengembang mungkin tidak banyak memaksimalkan fungsi elemen ini. Hanya saja jika kalian ingin berkarir dengan skill programming kalian, elemen ini cukup membantu. Begitu juga elemen lain dalam video ini akan sangat membantu kalian dibanding elemen lain yang secara fungsi pemrograman lebih terasa fungsinya. Tapi kalau soal hasil di luar pemrogramannya sendiri, elemen dalam video ini paling penting. Selanjutnya ada tag title, yang fungsinya menjelaskan secara lebih spesifik tentang isi halaman. Kalau 3 elemen di atas tadi menerangkan terkait bahasa pemrograman yang dipakai, dan informasi lainnya, maka elemen kali ini lebih menekankan pada isi dari halaman web itu sendiri. Sesuai namanya yaitu title. Tentu saja sama halnya ketika kita membaca atau menulis title atau judul ini harus mewakili apa yang kita tulis di bawah nanti. Kemudian ada entag head yaitu penutup bagian head, dan ada tag body. Oke, kita sampai bagian badannya. Elemen ini ditandai dengan tag body, dan ditutup dengan entag body. Di sini merupakan bagian yang terlihat oleh pengunjung. Bagian yang kita fokuskan untuk penikmat konten atau pengunjung website kita. Semua yang kita tulis di sini akan terlihat, kecuali kita menggunakan elemen-elemen lain yang difungsikan untuk mengatur tata letak, warna, visual, animated, del. Namun pada dasarnya semua tulisan maupun elemen-elemen itu kita tujukan untuk pengunjung web. Namun bukan berarti robot atau mesin tidak bisa membacanya. Tetap robot akan masuk sampai sini. Kita bahas lebih mendalam nanti terkait ini. Yang berikutnya ada tag H1 atau heading ditutup dengan entag H1. Selanjutnya, di dalam body inilah kita akan banyak membahas fungsi-fungsi yang lain. Untuk awalannya, seperti saya bilang tadi, kita bahas dulu elemen yang mempunyai fungsi lain di luar fungsi aslinya, yaitu H1 atau heading 1. Fungsi elemen ini adalah untuk memberi style khusus pada sebuah kata atau kalimat dalam website. Mulai dari tebal, miring, jenis dan ukuran font. Secara default H1 ukurannya paling besar, meskipun kita bisa mengaturnya nanti. Cuma kita tidak bahas di sini. Karena itu baiknya gunakan bahasa selain HTML yaitu CSS. Heading ini bisa kita buat sampai 6 heading. Mulai H1, H2, H3, dan seterusnya. Yang mana setiap elemen bisa kita beda-bedakan stylenya. Heading ini bisa kita fungsikan sebagai hierarki website kita. Ambil contoh video ini tentang tutorial. Maka title di atas tadi adalah tutorial. Kemudian H1 bisa kita isi tutorial HTML, kemudian H2 kita tulis memulai tutorial HTML, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Hanya saja sesuai namanya yaitu head, jadi usahakan apa yang kita tulis adalah kalimat yang tidak terlalu panjang, namun mewakili isi konten. Jadi ketika pengunjung web Anda membaca itu yakin dengan apa yang dia baca. Dengan heading ini orang juga bisa menyimpulkan apa isi web Anda hanya dengan membaca heading. Begitu juga dengan robot, karena selain fungsi utamanya sebagai hierarki konten. Itu sebabnya kenapa heading ini penting.
Karena di sini biasa robot pertama menyimpulkan. Jadi jangan clickbait, lebih dalam lagi kita bahas lebih panjang lain waktu. Lanjut ke tag P atau paragraf dan end tag P. Kembali ke pemrograman HTML. Elemen berikutnya adalah P atau paragraf. Dari namanya sudah jelas ya fungsinya. Kita bisa jabarkan semua yang ingin kita sampaikan di sini. Tentu saja kembali sesuai heading tadi. Sesuaikan heading dengan isi yang Anda tulis di sini. Di sini nanti kita juga bisa mengatur style dari tulisan yang akan kita sajikan ke pengunjung kita dengan CSS. Pada dasarnya memang HTML ini tidak bisa berdiri sendiri kalau sudah menyinggung kebutuhan-kebutuhan di luar pemrograman itu sendiri. Cuma mari kita fokus dulu ke HTML-nya. Yang terpenting kalian paham secara fungsi, jadi di pembelajaran bahasa lain akan lancar. Di video berikutnya kita akan fokus ke macam-macam elemen dan fungsinya. Lalu di sini ada end tag body, adalah penutup bagian body. Dan end tag HTML adalah penutup bagian HTML, sebagai tanda akhir penulisan kita. Sampai di sini jika belum, pause videonya dan coba kalian tulis ulang kode dalam contoh ini. Simpan dengan ekstensi .html dan buka dengan browser kalian. Usahakan sebagai permulaan kalian ketik manual saja di Notepad++. Itu cara terbaik untuk belajar. Selain bisa cepat hafal, kalian juga jadi paham betul bagaimana pemrograman HTML itu dikerjakan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita lanjut di video berikutnya. Salam better than better.